Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Bu Nurul, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Oh, silakan Bu Eni. Apa yang mau Ibu ceritakan? Baik, Bu Nurul. Akhir-akhir ini saya merasa gelisah dan resah. Murid-murid di kelas saya itu sekarang ini sulit sekali untuk bekerja kelompok. Mereka itu lebih ke geng. Dia itu ngegeng-geng. Jika saya bagi grup menurut agar ini ya, agar kerjasamanya itu tidak ngeblok. Mereka itu tidak mau, Bu. Sulit sekali untuk berbaur. Dia mempunyai geng-geng akhir-akhir ini. Terus juga antusias mereka dalam belajar itu kayaknya kurang. Jadi menurut Bu Eni, apa Ibu yang diharapkan dari obrolan kita hari ini, Ibu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid dan pertemanan yang menghapuskan pergengan itu loh, Bu. Seperti itu ya Ibu. Menurut Bu Eni, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kok kurang antusias, kemudian kok antusias dalam belajar, kemudian geng-gengan seperti itu, Ibu? Kalau saya ingat penyebabnya kayaknya murid-murid saya itu yang pertama, pembelajaran yang saya berikan itu mungkin membosankan. Terus saya terlalu monoton. Dari awal masuk saya belum tidak menerapkan sistem kebersamaan. Jadi saya selalu menggunakan nomor absen. Seperti itu terus, Bu. Terus Hmm. yang keduanya, saya tidak memberikan kesempatan pada murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam belajar, kemudian mereka solid dalam bekerja sama seperti itu, Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pertemanan yang asik, pembelajaran yang menarik, tidak monoton, tidak membosankan, dan yang sesuai dengan bakat dan minat mereka, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Bu Eni, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Mhm. Menurut saya, pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya mungkin lebih menggali kepada eh, minat mereka serta menggali apa yang mereka inginkan. Terus mungkin saya adakan ice breaking dengan pola yang acak, terus permainan games supaya pembelajaran lebih menarik, Bu. Hmm, lalu Ibu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Ibu? Mungkin karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan saya kurang kurang ini Bu, kurang mengerti keinginan anak-anak. Jadi saya selalu eee, monoton dalam pembentukan grup. Akhirnya mereka jadi terbiasa dengan terlalu nyaman dengan grup mereka, tidak mau berbaur acak dengan teman yang lain. Hmm, kalau kalau boleh tahu ya Ibu, bagaimana Ibu agar murid-murid itu biar berbaur dengan murid-murid yang lain, kemudian pembelajaran yang seperti apa atau sumber-sumber belajar biar mereka lebih semangat seperti itu, Ibu? Mmm, ini Bu, kalau saya ini ya, saya bisa menggunakan biasa saya menggunakan buku teks, terus, yang ada di perpustakaan, di kelas, itu seperti itu, Bu, dan kelompok yang sudah ada tidak saya belum menggunakan yang sistem sistem acak tadi. Hmm, adakah sumber belajar lain, yang Ibu gunakan, Ibu? Mungkin? Saya selama ini hanya menggunakan buku yang ada, Bu, yang ada di perpustakaan, yang ada di kelas. Kalau menurut Ibu, di luar yang sering Ibu gunakan itu, sumber belajar yang
untuk meningkatkan anak-anak tersebut, kemudian bisa mereka itu lebih berkolaboratif, itu menggunakan apa, Ibu? Saya pikir sebenarnya banyak ya, Bu, ya. Kita di zaman sekarang itu banyak ada, IG, ada TikTok, dan saya juga melihat anak-anak kelas 5, anak-anak murid saya itu semuanya itu juga mempunyai akun itu. Kemungkinan kalau saya membuat sesuatu konten yang membuat mereka tergerak dan membuat mereka bisa nyaman dengan apa yang saya sampaikan, kayaknya itu bisa bisa ini Bu, bisa membuat minat mereka muncul. Nah, betul sekali itu Ibu. Saya yakin sekali bila Bu Eni bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran, Bu. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti ada video YouTube, TikTok. Kemudian kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak agar mereka tidak bosan. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Jadi ada dialog-dialog, semacam kita menyelami mereka lah Bu, kita sejajarkan. Kita sebagai guru yang selama ini saya jalankan kan kita selalu monoton, ini kita menjadi apa namanya rekan. Kayak kita jadi kayak bermitra gitu, Bu. Misal menggunakan bentuk drama juga bagus, puisi kayaknya menarik juga, pantun, terus laporan-laporan yang berbau digital itu kayaknya menarik, Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Apa Amin. komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya agar terciptanya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu Eni ya. Iya, terima kasih ya Bu Nurul atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak didik kita ya Bu ya. Iya, Amin. amin. Assalamualaikum, Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bu Eni, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Nurul, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu Eni, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50%, Ibu. Jadi menurut Bu Nurul, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar begitu, Bu. Menurut Bu Nurul, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali ya, Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, yang pertama itu pembelajaran yang saya lakukan sepertinya sedikit membosankan, Bu. Terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya seperti itu, Ibu. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, dan menambah semangat mereka, Ibu. Wah,
Saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya ya Bu ya, pembelajaran harus terpusat pada murid Bu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Jadi mereka itu lebih semangat dalam pembelajaran yang saya ampu, Bu. Oh, lalu lalu Bu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Kemungkinan karena tugas saya itu terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan untuk mereka. Hmm, kalau boleh tahu ya, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Adakah sumber belajar lain selain buku teks, Bu? Sepertinya saya pikir banyak, iya Bu ya, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok atau Reel di IG seperti itu Bu. Pasti mereka Hmm. suka ya Bu ya. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pelajaran. Jadi apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Rencana saya itu yang pertama, saya mau merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tentunya, seperti video YouTube dan TikTok yang sedang booming sekarang ini ya Bu ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang berpihak pada murid, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Pasti mereka suka ya Bu ya? Mhm. Iya, Bu, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Bu, apakah komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Jadi mereka bebas untuk memilih atau berpendapat mereka ingin belajar menggunakan apa, seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu ya. Terima kasih Bu Eni atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Ibu ya. Iya, Amin. amin. Refleksi hari ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang pertama, selama percakapan kelompok kami sudah melakukan percakapan dengan baik sebagai coach dan coaching dengan secara bergantian, dan alhamdulillah diberi kelancaran. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang perlu diperbaiki adalah kelancaran percakapan dalam simulasi dalam coaching tadi supaya lebih natural lagi dan supaya lebih bervariatif lagi, yang perlu ditingkatkan seperti itu. Kemudian apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi princess atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Untuk tetap dalam kondisi princess sebelum melakukan coaching, saya menghentikan semua aktivitas yang sedang saya lakukan. Kemudian saat coaching berlangsung, saya harus fokus dengan lawan tutur dan mencermati setiap penuturan yang lawan tutur ucapkan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya?
yang akan saya tingkatkan adalah menjadi pendengar yang baik dan menjadi coach yang dapat memberi pertanyaan-pertanyaan yang tepat sehingga coach merasa lega bisa memulai suatu perjalanan menuju self discovery dan awareness atau pemahaman dan kesadaran mengenai keadaan diri sendiri dari perspektif baru yang berbeda. Umpan balik dari coach yaitu yaitu apa yang saya rasakan pada saat di coaching, saya mempunyai kelegaan yang sangat luar biasa, rasa plong atas peluapan tanpa penghakiman dari coach, dan ketika kelegaan itu muncul, segala sesuatunya terasa sangat jernih. Saya mulai dapat berpikir dengan logis, mencari langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Semakin dibahas setiap langkah, semakin tajam dan jelas, semakin menumbuhkan rasa semangat yang sempat saya hilang. Jadi rasanya plong seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Komunikasi antara coaching dan coaches sudah berjalan lancar. Intonasi pilihan apa yang masih perlu diperbaiki? Itu intonasi, pemilihan kata yang tepat, mencari pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali lebih dalam lagi. Terus apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tahap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Lebih berfokus kepada lawan bicara kita dan menghentikan segala aktivitas lain selain aktivitas coaching. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkannya? Saya harus lebih banyak belajar lagi dan menggali pertanyaan-pertanyaan pada coach saya. Umpan balik yaitu apa yang saya rasakan yaitu saya merasa telah lega karena unek-unek yang saya rasakan yang sudah dapat saya ceritakan kepada orang lain dan saya lebih bisa konsisten dan berkomitmen dalam rencana pembelajaran yang mengasyikkan dan berdiferensiasi serta berpihak kepada murid. Demikianlah refleksi saya.